Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan 10 hadis kaitannya dengan 10 keutamaan untuk menghapus dosa dan kesalahan. Saya awali dari hadis pertama, riwayat Muslim nomor hadis 2691. Untuk menghapus dosa yang pertama itu, bacalah sebanyak mungkin tasbih. Rasulullah bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, huttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri." Siapa-siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi dalam sehari hingga 100 kali, maka keutamanya akan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, meski dosa dan kesalahannya tersebut sebanyak buih di lautan. Jadi hadis-hadis berikut yang saya baca, hampir redaksi akhirnya menyatakan wa in kanat misla zabadil bahri, meski sebanyak buih di lautan. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa yang ringan, yang dianggap remeh, itu adalah dosa kecil. Dan itu bisa terhapus satu dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Yang kedua adalah membaca istighfar. Istighfar yang paling pendek itu ya astagfirullah, astagfirullahaladzim, itu termasuk. Atau yang agak panjang, Sayyidul Istighfar, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang panjang. Yang pendek cukup astagfirullah. Lalu Nabi bersabda, "Man qala astagfirullah," siapa yang mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni hamba, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, maka kupirolahu, akan diampuni baginya, walau kana farra minaz zahbi, meski dia lari dari medan perang. Maksudnya hadis ini adalah membicarakan tentang keutamaan istighfar, yang kalau dibandingkan dengan dosa itu kan termasuk dosa yang besar. Lari dari medan perang itu yang diharamkan di agama kita. Tapi dengan istighfar menunjukkan keutamaan. Jadi ini bukan untuk membandingkan, tapi hanya ingin menunjukkan betapa utama sekali membaca istighfar dalam sehari semalam. Jadi Nabi itu selalu istighfar minim dalam sehari 70 kali sampai 100 kali. Istighfar yang paling pendek astagfirullah, syukur-syukur membaca Sayyidul Istighfar. Yang ketiga itu Rasulullah bersabda, "Ma'alal ardi ahadun yaqulu," siapa-siapa yang orang itu mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, sampai di situ, maka illa kupirat anhu khotoyahu walau kana misla zabadil bahri, maka akan diampuni, dihapuskan segala kesalahannya, meski kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Nanti redaksi hadis itu saya sematkan di deskripsi YouTube ya. Jadi kalau melihat itu bukan ngeklik gambarnya, tapi yang dilihat itu adalah situsnya, websitenya. Jadi situs alamatnya diklik, maka akan muncul di dalam deskripsinya itu hadis-hadis. Selama ini seperti itu. Jadi kalau tampilan hanya diklik gambarnya, biasanya nggak muncul deskripsi yang ada redaksi hadisnya itu. Yang keempat, kalau kita makan, maka Rasulullah menuntunkan, man akala ta'aman tsumma qala, siapa yang setelah makan lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimina, atau dalam bahasa di sini alhamdulillahilladzi at'ama hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Sampai di situ, maka ghufirallahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dari segala dosa-dosanya.
Jadi segala amalan sekecil apapun kita selalu iringi dengan doa. Jadi dalam Islam itu dituntunkan masing-masing ada amalan, ada doa tertentu yang sebaiknya kita baca, jangan diabaikan karena itu menjadi sarana untuk penghapusan dosa dan kesalahan. Yang kelima, untuk sarana penghapusan dosa itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini. Man labisa sauban, siapa yang memakai pakaian, summa qala, lalu ia berkata, Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi semuanya atas anugerah dari Allah. Siapa yang membaca bacaan ini maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi segala macam aktivitas kita dahului dengan doa. Bisa ditambah dengan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, hamba memohon dari kebaikan segala kebaikan yang ada di pakaian ini dan dari keburukan yang ada di pakaian ini, berlindung. Lalu yang keenam, siapa-siapa yang ia itu mengucapkan setelah adzan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka keutamanya ghufirallahu dambuhu, akan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi setelah adzan itu kita ada doa, salah satunya adalah membaca syahadat, lalu kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Bila kita lakukan seperti itu, maka bunyi hadis riwayat Muslim ini, nomor hadis 386, ghufirallahu dambuhu, akan diampuni segala dosa-dosanya. Yang ketujuh, Rasulullah bersabda, Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu kemudian memperbaiki cara wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahtil adfari. Siapa-siapa yang wudu dibaikin cara wudunya, maka akan keluar segala kesalahan dan dosanya hatta hingga min tahti, dari bawah adfari, kuku-kukunya, dari ujung-ujung kukunya itu keluar dosa-dosanya. Apalagi kalau diikuti dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, maka putihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah yadkhuluha min ayyin babi sya'a, akan dibukakan pintu surga yang 8 dan disuruh masuk lewat pintu mana yang ia kehendaki. Amalan ringan, amalan sederhana, kalau dibaca hanya 10 detik tetapi mendapat keutamaan, di samping diampuni dosa lalu dibukakan pintu surga. Yang kedelapan, Rasul bersabda, Man sabahallaha fi duburi kulli salatin salasan wassalasin, siapa yang bertasbih setiap selesai salat itu 33, wa hamidallaha salasan wassalasin, dan memuji Allah sebanyak 33, wa kabarullaha salasan wassalasin, lalu bertakbir kepada Allah 33, fatilka tis'atun wa tis'un, dan itu adalah 99, kemudian wa qala tamamal mi'ati, lalu digenapkan hingga 100 kali dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya adalah gufirat khotoyahu wa in kana misla zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Dan ini zikir wirid selalu kita ucapkan, kita selalu melakukannya setiap selesai sholat. Yang kesembilan, Rasul bersabda,
Man qala hina ya'wi ila firasihi, siapa yang ia itu ketika beranjak ke pembaringan, jadi ke tempat tidur, ke kasurnya itu, ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahi aliyil adim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir wirid sebelum kita beranjak tempat tidur, begitu di kasur kita membaca itu, gufirat lahu dunubuhu aw khotayahu, akan diampuni lahu baginya, dunubahu segala dosa-dosanya, aw khotayahu dan segala kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahri, meski sebanyak buih di lautan. Itu yang ke-9. Yang terakhir adalah siapa-siapa yang bangun di tengah malam, man ta'ara minal laili, siapa yang terjaga di malam hari, faqala, lalu membaca mirip seperti redaksi tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Tsumma qala, kemudian setelah itu dia mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni hamba. Tsumma da'a, kemudian dia berdoa, atau setelah itu dia itu berwudu lalu sholat, maka astajibu lahu, Allah berfirman, aku akan kabulkan segala doanya. Au qabiltu sholatahu, aku terima segala sholatnya. Jadi ada keutamaan ketika orang terbangun malam. Orang tua kan kadang kalau udah bangun susah tidur, itu buat zikir wirid aja. Atau lalu setelah itu wudu, lalu iringi dengan sholat, berdoa, maka Allah akan mengabulkan segala apa yang didoakannya dan akan dikasih segala apa yang dimintanya. Ini amalan-amalan ringan, 10 amalan yang sepertinya kita lakukan kurang dari 1 menit, tapi keutamanya luar biasa sebagai sarana pengampunan dosa, penghapusan segala kesalahan, pembuka pintu surga, dan menjadikan segala doa kita diijabah dan segala permintaan kita dikabulkan. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.